Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Himawan, NIM 22811306688, kelas A14, akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul yaitu Strategi Pembelajaran Tahfidz Al-Quran Juz 30 untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran siswa di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan, dengan tutor mata kuliah teknik penulisan proposal skripsi yaitu Bapak Mukhlisin MPD dengan nomor NIDN 21190590004. Pendidikan jarak jauh atau PJJ, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025. Latar belakang masalah yaitu Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pedoman utama hidup umat Islam yang perlu ditanamkan sejak usia dini melalui program tahfidz yang terstruktur di lembaga pendidikan Islam. Juz 30 dipilih sebagai fokus hafalan karena terdiri dari surat-surat pendek yang fundamental dan sesuai dengan karakteristik siswa Madrasah Ibtidaiyah MINU Buaran Kota Pekalongan telah melaksanakan program tahfidz Juz 30 secara berkelanjutan dengan sistem wisuda tahfidz tahunan. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan kesenjangan antara target hafalan dan capaian siswa, keterbatasan strategi pembelajaran, waktu pelaksanaan, motivasi siswa, serta fasilitas pendukung berdampak pada ketahanan dan kualitas hafalan Al-Quran siswa. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji strategi pembelajaran tahfidz Juz 30 beserta faktor pendukung dan penghambatnya guna meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran secara optimal. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. 2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. Yang ketiga yaitu bagaimana efektivitas strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. Yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30 dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 pada siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran, Kota Pekalongan. Adapun teori yang digunakan yaitu penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori utama. Yang pertama yaitu teori strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran yang dikemukakan oleh Slamet
seorang pakar pendidikan Al-Quran yang membahas teknik pembelajaran Al-Quran secara sistematis melalui tahapan ziyadah atau penambahan hafalan, murojaah atau pengulangan, dan setoran sebagai upaya mencapai hafalan juz 30 yang lancar, tartil, dan sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, teori faktor pendukung dan penghambat pembelajaran dalam pendidikan Islam menurut Nasution yang membagi faktor keberhasilan pembelajaran ke dalam faktor internal dan eksternal seperti motivasi siswa, kompetensi guru, waktu, dan fasilitas. Yang ketiga, teori kemampuan dari retensi hafalan dalam psikologi pendidikan Islam menurut Rahman yang menekankan pentingnya pengulangan struktur untuk membangun daya ingat jangka panjang pada peserta didik. Dari ketiga teori tersebut menjadi landasan analisis dalam mengkaji strategi pembelajaran tahfidz juz 30 di MINU Buaran Kota Pekalongan. Adapun penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pembelajaran tahfidz memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan hafalan Al-Quran pada peserta didik. Budianto 2025 merupakan peneliti pendidikan Islam yang mengkaji strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran melalui pendekatan kualitatif dengan menekankan metode tahdir, itqan, dan rabs sebagai tahapan sistematis dalam meningkatkan kualitas hafalan juz 30. Rahma 2025 meneliti efektivitas program tahfidz Al-Quran di Madrasah Ibtidaiyah dan menegaskan bahwa pembelajaran tahfidz tidak hanya berdampak pada kemampuan hafalan, tetapi juga berperan dalam pembentukan sikap religius dan karakter siswa. Dan menurut Setiawan 2024, melalui penelitiannya menunjukkan bahwa metode talaki efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman Al-Quran siswa Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan selanjutnya dari tim JPTAM 2024 sebagai kelompok peneliti dalam jurnal ilmiah mengidentifikasi sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam proses menghafal Al-Quran pada siswa sekolah dasar Islam. Sementara itu, menurut Wikanda 2025 menegaskan bahwa penerapan kombinasi metode sorogan dan murojaah mampu meningkatkan kelancaran serta ketahanan hafalan Al-Quran siswa Madrasah Ibtidaiyah. Berikutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan hubungan logis antara strategi pembelajaran tahfidz Al-Quran juz 30 sebagai variabel utama dengan kemampuan menghafal siswa sebagai hasil yang diharapkan. Strategi pembelajaran tahfidz yang meliputi metode sorogan, talaki, serta pengaturan ziyadah dan murojaah dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat seperti motivasi siswa, kompetensi guru, waktu pembelajaran, dan fasilitas madrasah. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi pembelajaran tahfidz. Apabila strategi pembelajaran didukung secara optimal, maka kemampuan menghafal Al-Quran juz 30 siswa akan meningkat, yang ditunjukkan melalui kelancaran hafalan, ketetapan tajwid, serta ketahanan hafalan dalam proses wisuda tahfidz di MINU Buaran Kota
Namanya yaitu hipotesis penelitian. Penelitian ini tidak merumuskan hipotesis penelitian karena menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Penelitian kualitatif tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara mendalam proses, strategi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada rumusan masalah berbentuk pertanyaan bagaimana untuk menggambarkan secara komprehensif strategi pembelajaran tahfidz dan efektivitasnya terhadap kemampuan menghafal siswa di MINU Buaran Kota Pekalongan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pembelajaran tahfidz Al-Quran Juz 30. Bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif atau kasus spesifik, yaitu pelaksanaan program tahfidz Juz 30 dengan sistem wisuda tahfidz tahunan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran Kota Pekalongan. Populasi dan sampel atau subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru tahfidz dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran Kota Pekalongan. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 5 guru tahfidz dan 15 siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang mengikuti program tahfidz Juz 30. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen setoran hafalan, jadwal tahfidz, serta arsip wisuda tahfidz. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program tahfidz. Definisi operasional. Dalam penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk memperjelas konsep yang diteliti secara kualitatif. Strategi pembelajaran tahfidz Juz 30 dimaknai sebagai cara guru dalam melaksanakan proses hafalan Al-Quran melalui metode sorogan, talaki, pengaturan syahadah, dan murojaah. Faktor pendukung dan penghambat diartikan sebagai kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran tahfidz seperti motivasi siswa, kompetensi guru, waktu pembelajaran, dan fasilitas madrasah. Kemampuan menghafal Al-Quran Juz 30 dipahami sebagai tingkat penguasaan hafalan siswa yang ditujukan melalui kelancaran hafalan, ketetapan tajwid, serta ketahanan hafalan yang tercermin dalam proses wisuda tahfidz di MINU Buaran Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 cara utama. Yang pertama, observasi partisipan tidak langsung, yaitu penelitian mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan tahfidz Al-Quran Juz 30 pada sesi pagi pasca sholat duha untuk melihat strategi pembelajaran, partisipasi siswa, dan interaksi guru dengan siswa. Kedua, wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada guru tahfidz dan siswa untuk memperoleh data mendalam terkait strategi pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat, serta kemampuan hafalan siswa. Dan yang ketiga yaitu studi dokumentasi, yaitu pengumpulan
data melalui dokumen pendukung berupa jadwal tahfidz, lembar setoran hafalan, serta arsip daftar video tahfidz MINU Buaran Kota Pekalongan. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Haberman 1994 yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian. Analisis data meliputi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk uraian deskriptif dan metrik untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran data. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan makna dan pola temuan penelitian yang dilakukan secara terus-menerus serta diverifikasi melalui triangulasi sumber, metode, dan teori guna menjamin keabsahan data. Sekian dan terima kasih telah menyimak video presentasi proposal skripsi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.